Oke cuy, kembali lagi bersama gue di channel Reikun Manhwa yang membahas alur cerita manhwa bahkan lanjutan novelnya. Untuk kali ini gue akan lanjutin pembahasan Swordmaster Yongeson yang kemarin sempat nggak gue lanjut ya cek. Karena itu gue akan lanjut dari manhwanya saja sesuai dengan akhir video gue di part sebelumnya. Sebelum itu gue ingetin bahwa video ini jelas spoiler bagi kalian yang membaca manhwanya. Namun, jika kalian malas membaca, langsung dengerin aja pembahasan gue cuy. Semoga bisa kalian nikmatin. Yang penting jangan lupa subscribe-nya, like, serta share video ini cuy. Biar gue tetap semangat lanjutin pembahasannya. Bagi kalian yang ingin memberikan gue sedikit jajanan buat ngopi, langsung saja ke link Saweria yang gue taruh di deskripsi cuy. Tanpa basa-basi lagi cuy, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di sini Jin telah sadar dari pingsan sehabis pertarungannya dengan Myron Jipfel. Tika berterima kasih kepada Jin karena telah menyelamatkan penduduk kolon dan berkata kepada Jin mengenai kerusakan Divine Relic. Di sini Murakan tidak percaya, bahkan selama hidupnya tidak pernah mendengar mengenai Divine Relic yang menyimpan mana sebanyak itu. Murakan menanyakan kepada Tika mengenai siapa dewa yang mereka sembah. Tika berkata dewa yang mereka sembah bernama Klam. Bahkan Dino belum pernah mendengar nama dewa tersebut. Di sini Kasimir mengatakan bahwa mereka harus cepat menemukan relik tersebut dan segera kabur dari tempat itu yang merupakan wilayah dari klan Jipvel. Di sini Tika mengatakan untuk membawa Divine Relic mereka harus memperbaikinya terlebih dahulu menggunakan energi matahari untuk membuka tanah segel. Karena hari sudah malam, mereka harus menunggu sampai besok siang untuk melakukan upacara dengan suku lainnya. Di sini Jin menyadari bahwa ada satu hal yang mereka lewatkan, dan tentu saja itu adalah Myron yang merupakan master dari menara sihir. Otomatis orang-orang dari menara sihir akan segera datang setelah mengetahui kematian Myron. Seperti yang dikatakan Jin, tidak lama kemudian Midor Eldner, wakil master menara penyihir ketujuh datang. Sebelum kedatangannya, Jin meminta kepada Kasimir untuk pergi meminta bantuan. Di sini Murakan mengatakan bahwa ada 6 naga dan 30 mage yang datang. Di sini Jin memasuki mode Rune Multa. Di sini Midor menanyakan di mana master menara mereka. Namun Jin enggan menjawab dan hanya mengatakan tidak tahu. Di sini Midor belum tahu kalau yang memakai topeng itu adalah Jin Runkandel dan menanyakan apakah dia berasal dari keluarga Runkandel. Di sini Midor melihat mayat Myron dan tidak menerima keluarga Jipvel dihina. Midor menyuruh para mage untuk bersiap menyerang dan menangkap mereka semua hidup-hidup. Para mage memulai sihir mereka dan menyerang Jin dan Murakan. Ketika Jin bersiap pada posisi pertahanan, tiba-tiba sihir es mematikan semua sihir yang dikeluarkan oleh mage Jipvel. Dia adalah Talaris Endorma, sang master ke-51 Istana Es. Midor terkejut dengan sihir es yang membekukan semua sihir bintang 8 yang telah dirapalkan para mage. Tetua ketiga Jipvel terkejut ketika melihat sang master Istana Es yang datang. Di sini Jin mengatakan bahwa sepertinya Kasimir telah berhasil melaksanakan tugasnya. Di sini Murakan terkagum karena melihat seseorang dapat mengendalikan katak salju di era sekarang. Talaris membuat perisai bulat untuk sementara biar bisa mengobrol dengan Jin. Di sini Talaris heran bagaimana Jin masih bisa berdiri padahal internalnya sangat kacau. Tugas yang diberikan Jin sebelumnya kepada Kasimir adalah pergi ke Istana Es dan meminta bantuan kepada Talaris. Di sini Jin memuntahkan darah hitam dan Siris meminumkan Jin obat yang dia bawa. Talaris dan Midor akhirnya berhadapan dan Talaris mengatakan bahwa Midor bukan keturunan murni Jipvel karena rambutnya tidak berwarna silver. Di sini Midor berencana mengulur waktu biar bisa mendapat bala bantuan dan mengatakan kepada Talaris untuk tidak ikut campur dengan urusan keluarga Jipvel.
Di sini Talaris mengatakan bahwa dia akan melepaskan Midor kali ini dan menyuruh mereka pergi. Namun salah satu tetua ketiga mengatakan bahwa beraninya Talaris mengatakan omong kosong itu di wilayah Jipvel. Aura Talaris berubah sehingga membuat tetua ketiga ketakutan dan mengatakan, "Tutup mulutmu." Seketika para mage langsung memasang barrier dengan menyerang Talaris dengan sihir api. Namun Talaris menghentikan sihir itu dengan sangat gampang dan mengatakan kepada para Jipvel apakah mereka masih ingin melanjutkannya. Midor langsung mengeluarkan sihir api yang sangat besar bernama Space Explosion yang diberikan oleh Patriarch Jipvel. Namun sihir itu tidak melukai Talaris sedikit pun. Di sini Talaris mengeluarkan sihir esnya dan dengan sekejap mata barrier para mage hilang dan lengan Midor terputus tanpa ia rasakan. Midor tidak percaya dengan apa yang terjadi dan terjatuh ke tanah. Namun tiba-tiba ada mantra sihir di bawah Midor dan dia dipindahkan ke kapal terbang. Itu adalah Kojak, sebuah alat tempur yang digunakan klan Jipvel untuk berperang. Talaris dan Murakan terkejut karena Jipvel sampai menurunkan alat itu. Jin berkata bahwa itu karena Andrei Jipvel, orang terkuat kedua di klan Jipvel, yang dulunya mereka bunuh. Sehingga klan Jipvel tidak ingin kehilangan para master klan mereka lagi dan mulai menganggapnya serius. Kapal itu memang masalah yang serius, tetapi yang paling berbahaya adalah apa yang ada di dalamnya, yaitu White Knight, yang merupakan pasukan elit yang dipilih langsung oleh Patriarch Jipvel. Talaris mengatakan kepada Jin bahwa mereka harus mundur, dan Talaris tidak mau melawan benda seperti itu. Talaris menyuruh Jin untuk memindahkan para penduduk kolon ke tempat yang aman dan mulai bergerak. Jin menentang hal itu sebelum ritualnya selesai. Talaris memancarkan aura kemarahannya kepada Jin karena tidak mengikuti perkataannya. Namun Jin tidak bisa melakukan itu karena hal itu bisa membuat klan Jipvel tak terkalahkan di masa depan. Jin meminta tolong kepada Talaris untuk membantunya agar hal itu tidak terjadi di masa depan. Talaris memberi Jin waktu 1 jam dan ritualnya harus selesai sebelum batas waktu itu. Di sini terlihat penduduk kolon melakukan ritual dan memohon kepada dewa mereka yaitu Klam. Jin bertanya kepada Tika apakah ada cara untuk mempercepat ritualnya karena Jipvel sedang melakukan serangan habis-habisan. Tika mengatakan jika Laosa ada di sini, mungkin bisa ritual dilakukan dengan cepat. Siris menanyakan apakah Laosa itu sudah mati, namun Jin berkata bahwa dia masih hidup dan sekarang berada di Tikan. Siris berkata akan membawanya dan sang katak salju keluar. Di sini Talaris dan Murakan bekerja sama untuk menahan Jipvel itu dalam 1 jam ke depan. Di sini White Knight menyuruh Talaris untuk bekerja sama dan segera pergi dari sana dan menyerahkan orang-orang yang membunuh Meuron. Namun Talaris menyuruh para Knight itu untuk membawa Keliar sang Patriarch Jipvel jika ingin bekerja sama. Salah satu dari White Knight itu mengeluarkan sihir api yang bernama Disintegrate dan menyerang. Namun serangan itu dihalangi oleh Murakan dengan tinjunya. Dan Talaris menyerang kapal dengan pedangnya, namun White Knight itu menahannya dengan shield. Di sini White Knight mempertanyakan siapa pria yang meninju serangannya dengan tangan kosong itu dan menyuruh anggotanya untuk menghubungi keluarga utama untuk meminta izin menggunakan war cannon. Pertarungan semakin sengit antara kedua belah pihak, saling menyerang dan bertahan satu sama lain. Di sini Talaris memikirkan bahwa Jipvel tidak akan menggunakan war cannon di wilayahnya sendiri untuk menghindari kerugian. Namun dari keluarga utama Jipvel telah mengizinkan untuk menggunakan war cannon dan melakukan pemusnahan. Sang White Knight
berkata kepada Talaris bahwa mereka telah mendapat izin untuk menggunakan War Cannon dan memberi Talaris kesempatan terakhir untuk menyerahkan orang-orang yang membunuh Meuron. Dan jika Talaris menolak, maka dia akan memusnahkan tempat itu. War Cannon pun dilepaskan. Talaris mencoba menghentikan tembakan itu. Serangan War Cannon terbelah dan menyebar. Jin dan yang lainnya mencoba untuk menghentikannya sambil menjaga Laosa. Sang White Knight tidak mempercayainya bahwa serangan dari kapal Kojak dapat dihentikan dengan kekuatan manusia. Terjadi perdebatan antara White Knight dan Talaris. Talaris menyuruh Jin untuk membawa Laosa ke upacara secepatnya, sedangkan dia akan menahan serangan White Knight. White Knight menyiapkan meriam untuk melakukan penyerangan selanjutnya. Di sini Jin menyuruh Siris untuk melindungi Laosa dan Jin akan membersihkan jalurnya. Di sini sedikit flashback mengenai Laosa dan kehancuran kolon sebelumnya dengan Laosa yang melarikan diri. Jin mengatakan kepada Laosa meskipun mereka mati, Laosa harus pergi ke ritual itu meskipun Laosa harus mempertaruhkan nyawanya. Serangan kedua dari War Cannon dilepaskan dan semuanya berusaha menghentikan serangan itu. Jin menyuruh Siris dan Laosa jangan berhenti karena dia akan melindungi mereka. Serangan dari War Cannon masih belum selesai, namun tiba-tiba tubuh Jin terkena serangan itu. Siris berteriak karena perut Jin sampai berlubang akibat serangan itu. Siris masih berjuang untuk membawa Laosa, namun dia juga terkena serangan dan menyuruh Laosa jangan berhenti. Laosa berkata kepada Dewa Klam bahwa dia takkan menunggu jawaban darinya. Laosa menyadari bahwa doa saya tidak akan mengubah apapun dan telah membulatkan tekadnya. Tiba-tiba di alam bawah sadar Jin ada suara yang menyuruh Jin untuk bangun. Ketika Jin bangun, dia melihat semuanya telah kalah. Siris telah mati. White Knight mengepung Talaris. Murakan bertarung dengan Guardian Dragon, Keliak, Kadun. Di sana Jin melihat dirinya yang telah mati. Di sana ada suara yang mengatakan kepada Jin mengenai salahnya di mana. Apakah tidak bertarung dengan Meuron atau dari awal tidak harus menyelamatkan penduduk kolon? Namun Jin tidak menyesalinya karena itu memang keputusannya. Yang membuat Jin kesal adalah meski sudah mati sekali dan kembali ke masa lalu, dia tetap saja masih tidak bisa apa-apa. Suara itu mengatakan kepada Jin untuk melupakan semua itu. Tiba-tiba suara itu membawa Jin ke tempat lain dan menunjukkan dirinya. Dia adalah Klam, dewa yang berada di dalam cermin dengan bantuan Solderet, dan dia telah menunggu kedatangan anak laki-laki yang dipilih oleh Solderet. Di sini Klam mengatakan bahwa Jin akan menyadari jalan seperti apa yang akan dia lalui dan kepedihan mereka yang tidak bisa Jin lindungi. Di sini Klam mengatakan bahwa semua yang Jin lihat tadi tidak pernah terjadi. Lalu Jin bangun dari alam bawah sadarnya. Jin bingung dengan apa yang terjadi dan mengapa dia pingsan. Jin berkata kepada Murakan, bukankah dia mati dikalahkan oleh Kadun? Murakan marah karena Jin menyebutkan nama itu, dan siapa juga yang akan kalah dengan bajingan itu. Talaris berbicara kepada Jin dan tidak menyangka bahwa Jin akan memanggil seorang dewa. Jin tidak mengerti apa maksudnya dan Murakan menjelaskan bahwa Laosa telah dirasuki oleh dewa yang dipercayainya, yaitu Klam, dan dia bukan sembarang dewa. Klam menghancurkan Kojak dan para White Knight dalam sekejap. Di sini Murakan berkata kepada Klam untuk menjelaskan semuanya karena Jin sudah sadar. Di sini Klam mulai memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa Laosa telah mengorbankan dirinya
sebagai persembahan sehingga dia bisa turun ke bumi. Klam menyuruh Jin untuk mengingat tentang kematian dan kesedihan yang dirasakan sebagai pelajaran kecil untuk menunjang tujuan yang lebih besar. Jin menyadari bahwa tadi hanya sebuah ilusi dan Murakan menyuruh Klam untuk tidak bertele-tele. Dan langsung saja apa yang dia inginkan terhadap mereka, atau lebih tepatnya Jin. Klam ingin memberikan Divine Relic atau artefak cermin, The Mirror. Klam adalah sang pencipta mana sekaligus sumber tak terbatas. Namun kekuatannya hampir membuat dunia berantakan. Dan saat itulah Solderet membantunya. Solderet menyegel Klam dengan kekuatannya di dalam cermin itu. Murakan belum pernah mendengar mengenai Dewa Magic, namun Klam menunjukkan segel dari Solderet. Segel yang terbuat dari api hitam yang memang berasal dari Solderet. Segel itu mulai melemah, makanya Klam membutuhkan orang untuk mempertahankannya. Klam memohon kepada Solderet untuk menyegelnya dan penduduk kolon telah melindunginya selama ribuan tahun. Di sini Klam mengatakan kepada Jin sebagai kontraktor Solderet untuk menerima cermin itu. Kekuatan yang menopang dunia. Kekuatan Solderet Klam serahkan sepenuhnya kepada Jin. Hanya dengan memegang cermin itu, tubuh Jin dipenuhi dengan mana. Jin berkata bahwa sekarang dia akan menggantikan penduduk kolon untuk melindungi segel yang ada di cermin itu. Klam menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang mempertahankan segel Solderet, karena segel itu adalah hadiah yang ditinggalkan Solderet untuk Jin. Di sini Klam menjelaskan bahwa itu adalah karya besar milik Solderet yang Solderet ciptakan saat dia berada di puncak kekuatannya. Klam mulai menghilang dan mengucapkan terima kasih kepada Jin dan akan selalu memberkahi perjalanan Jin. Dalam cermin itu, Talaris tak menyangka bahwa Jin telah membuat kontrak dengan Solderet, bahkan sang dewa mengucapkan terima kasih kepadanya. Talaris menyuruh semuanya untuk segera pergi dari wilayah itu. Setelah itu semuanya bubar. Di sini Jin berbicara kepada Tika bahwa keluarga Runkandel akan mengurus masalah pengungsian penduduk kolon. Dino menanyakan bukankah Flagbearer sementara tidak bisa meminta bantuan dari keluarga utama saat bertugas. Namun Jin memberikan surat dari Luna Runkandel, putri pertama keluarga Runkandel. Jin menyuruh Dino untuk membawa surat itu sebagai jaminan dan Luna akan membantunya. Jin mengatakan kepada Dino bahwa bukan hanya dia yang membenci Jifel, namun dia hanya salah satunya. Jin menyuruh Dino percaya diri sedikit karena dia adalah jurnalis yang hebat. Di sini Jin bertemu dengan Talaris dan berterima kasih untuk semua bantuan yang dia berikan. Talaris mengatakan sama-sama, toh bantuan yang dia berikan juga tidak gratis. Namun yang terjadi barusan akan menciptakan permusuhan antara Istana Es dengan klan Jifel. Walaupun Clear akan lebih berhati-hati terhadap Talaris mulai sekarang. Karena yang ada di pikiran para Jifel yang mengalahkan dan menghancurkan Kojak adalah Talaris, bukan Dewa Klan. Sekarang Jin sedikit lega dan menanyakan apa yang diinginkan Talaris terhadapnya. Talaris bertanya-tanya apa yang harus dia minta dari kontraktor Solderet dan Sword Magician seperti Jin. Namun Talaris mengatakan akan memberikannya gratis karena dia mendapat banyak informasi. Talaris pamit untuk pergi dan Siris menantang Jin untuk berduel saat mereka bertemu di lain waktu. Dan dengan ini mereka sudah tidak memiliki hutang satu sama lain. Oke, untuk part kali ini gue udahin sampai di sini aja dan di part selanjutnya kita akan lanjutin pembahasannya.
Jadi untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe ya guys, biar gue lebih semangat untuk upload video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat notif di setiap video terbaru gue. Oke, see you and goodbye.